saya jadi mereka ya. Iya. Itu memang nggak masuk akal. Saya Nggak juga masuk akal, Pak Paul. Ini loh, sama Rudi Yohanes segala macam. Kenapa nggak gerejanya melaporkan ke polisi kalau merasa dirugikan? Itulah sebabnya saya saat dulu kita gegeran sama kamu pun saya nggak pernah ungkit-ungkit tuh masalah punya Rudi itu saya nggak pernah ungkit-ungkit tuh, ya. Kecuali yang dulu masalah rumah anak tenang itu kan memang dia kelewatan, tapi kan dia bertobat udah ngaku salah. Tadi ada penjelasannya baru kan lah. Maksudnya, yang masalah di gini, tengah Pak jalan Paul. Dia ada penjelasannya. Ya udah, yang penting sudah menjelaskan kan. Donatur juga memaafkan. Iya, nggak Kok apa-apa nyatanya lah. saya Ya. telepon beberapa donatur buat Rudi. Ini tolong Rudi, ada yang bisa bantu lagi. Mereka masih mau kok bantu. Berarti kan iya. mereka menerima. Itu orang masa udah bisa salah boleh dong. Dan itu Pak kan Paul, memang, pernah nggak saya telepon? dan Rudi Pernah kan nggak Pak terus Paul saya terang, minta tolong? jangan terbuka. Pak Paul, saya pernah nggak minta tolong bilang, Pak Paul, saya mau bangun rumah ini, minta tolong dulu orang-orang luar negeri bantu saya bangun rumah. Pernah nggak? Pernah nggak? Belum sih. Belum. Belum sih, belum. Ya nggak tahu. Tiba-tiba. Iya. Maksudnya sampai hari ini belum. Belum ya? Seperti ini ya, Brimo. Cuman kenapa ya yang gereja yang katanya kamu menggelapkan itu nggak lapor polisi ya? Nggak, berarti kan kamu kalau misalnya menggelapkan berarti kamu ada kerja sama pendeta aja. Iya Nggak kan? ada lah, saya nggak. Enggak, Nggak ada, kalau mau saya sudah. dituduh gitu loh, kalau mau dituduh. Artinya Tidak, kan sekarang kalau bilang pendetanya sendiri begini, yang Pak laporin kamu ke Paul. polisi, Pak Bom. Begini Betul Pak nggak? Paul, kan mereka kan bilang dana 1 miliar kan. Nah sekarang tanya sama mereka, orang siapa yang kirim ke dana gereja saya? Siapa yang Mereka suka kirim? gede-gedein angka itu, Pak Bom. Grupnya mereka itu memang mulut besar semua itu. Iya, grup herder. Iya, titik kecil, tapi mulut besar semua. Heeh. Biarlah namanya mereka juga. Biarin aja, nggak usah. Toh kamu aman-aman aja toh sekarang, nggak ada masalah. Yang tidak aman itu kantong Pak Paul. Ya, kayak loh semua itu ya, waktu saya difitnah-fitnah segala macam ya. Kalau kita orang-orang kan melihat, dan itu kan baru terjadi kan 1 bulan Pak Bom. Orang melihat saya tuh, saya pikir wah habis saya pikir difitnah-fitnah begitu, nggak taunya donasinya tambah banyak loh Pak Bom. Makanya jangan Iya. dibales. Jangan Iya, saya dibales, percaya. biarin aja. Kalau kita ngomong-ngomong percaya. gini buat bercandaan-bercandaan aja, jangan serius-serius. Iya. Loh habis itu ya, habis saya difitnah-fitnah itu, kita itu donasi di yayasan tambah banyak dan kelas saya tambah rame loh. Orang-orang malah tambah nyari saya, pengen tahu, pengen kenal apa betul. Nah, setelah mereka melihat ya donasinya tambah banyak. Wah, sudah ditinggal, saya ditinggal. Saya dulu viewer 8.000, donasi cuma 100 juta. Ya sekarang ya kan live viewer cuma 1.000. Tapi donasi 500 juta sebulan coba. Berarti kan yang live viewer saya orang-orang punya duit semua. Dulu 8.000, iya kan? Nggak punya duit. Iya. Dulu saya live viewer 8.000, ya kan? Sampai live viewer udah nggak ada. Saya nggak punya mobil baru, pakai mobil bekas. Saya sekarang live viewer saya 1.000, saya pakai mobil baru, Pak Bom. Wih, luar biasa. Saya live viewer 8.000 pakai laptop bekas, pakai handphone bekas. Sekarang live viewer saya cuma 1.000, saya pakai iPhone Pro Max, Pak Bom. Artinya sekarang viewer saya orang-orang punya duit semua. Kalau dulu viewernya ya nggak punya duit gitu kan. Gitu loh. Loh saya beli mobil itu kan baru tahun ini, beli handphone baru tahun ini. Punya handphone baru tahun ini. Saya dari dulu nggak pernah pakai barang-barang yang mahal-mahal baru-baru. Saya kalau beli handphone maksimum 100 euro tuh, maksimum. Itu bisa menghasilkan 500 juta tuh saya tuh. Itu aja saya eman-eman, nggak pernah ini sendiri. Nah itulah ya. 1.900.000 ya. 1.900.000 ya. Ya handphone saya tuh pakai handphone murah terus dari dulu. Makanya setiap 2 tahun harus ganti karena panas kan, jebol kan. Buat buat edit video segala macam saya kan di handphone semua kerja saya. Terus pakai iPad saya itu, iPad Air itu saya beli dulu
380. Itu pun karena buat mengajar. Tapi iPad saya yang lama itu juga dikasih orang baru, dikasih baru karena saya kerja kerja di resort jadi tukang kebun. Nah, karena saya ngerjain IT-nya, saya dikasih iPad. Saya keluar dari situ, iPad disuruh disuruh dibawa iPad baru, ya, suruh bawa karena dia kan nggak boleh bayar saya kan, dia tidak boleh menggaji saya. Saya mau dikasih laptop segala macam, enggak, repot, saya bilang. Repot, iPad-nya saja nggak apa-apa saya bawa. Karena kalau iPad kan tipis, kalau bawa laptop, kalau saya pindah-pindah, kan kalau selama kita status belum jelas kan pindah-pindah camp, pindah rumah, pindah kota, ya kan. Dulu waktu di Jerman itu loh, saya kan dulu di Jerman setahun kan. Wah itu saya pindah 3 kali itu, pindah camp 3 kali. Kayak si Botaktron ini pindah. Nah sekarang ini dia sembunyi ya, udah nggak di camp lamanya lagi, dia sembunyi ketakutan dia. Iya, dia sekarang sudah tidak aman, Bang. Pertanyaannya ya. Iya, padahal saya tahu tapi nggak pernah saya bongkar, nggak pernah saya doxing. Ya, coba pertanyaannya, emang siapa yang mau bunuh dia coba? Emang siapa yang mau celakain Cuma dia? dia lagi pusing, Bang. Dia lagi pusing karena dia mau pulang ke Indonesia ini. Don sudah mau sambut dia tuh. Nah, nggak ada lah, nggak ada yang mau celakain dia lah. Bukan. Dorang kan mau jemput dia itu. Cuma Abang Kes bilang dia harus selesaikan dulu. Abang Kes bilang selesaikan dulu. Iya. Mau diajak ngomong, pembicaraan baik-baik. Iya, paling ngajak ngomong aja lah, ngajak ngomong. Iya. Nggak ada lah, nggak ada. Cuma masalah ini kan dia sudah hina Bang Kes kan, makanya kan Bang Kes kan punya anak lagi kan, kemarin kan Bang Kes ada bersaksi di sini. Iya. Bang Kes punya anak kan umurnya kan sudah berapa 30 tahun ya. Dia katanya mau lakukan yang lain, tapi Abang Kes bilang nggak usah. Nggak ada lah. Nah, nggak usah. Bang Kes orangnya lembut begitu, baik begitu. Dia baik ya orangnya. Cuman memang maksudnya itu kelewatan lah, menghina dia begitu kan, kelewatan. Orang punya anak sudah besar, dia bikin Kelewatan. orang macam tidak punya anak. Kalau di Belanda, kalau begini loh, Bom. Kalau di Belanda, kita berteman dengan orang lesbi, dengan orang homo, itu ada bersama dengan kita. Mereka bentuknya laki-laki, Pak Bom. Kalau yang homo-homo itu laki-laki dan biasa, ngomongnya biasa kayak kita begini, nggak kayak baji-baji begitu. Cuman orientasi seksnya dia sama laki-laki, gitu loh. Atau dia biseksual. Kalau yang perempuan normal, nggak yang aneh-aneh seperti di film-film itu loh. Tapi orientasi seksnya dia adalah sama perempuan. Jadi dia wanita karir lah, atau dia bener-bener wanita karir, atau dia normal. Kalau kita ngeliatnya normal, nggak ada yang aneh. Cuman orientasi seksnya saja. Karena kan di sini nggak kayak di Indonesia eksklusif kan. Kalau di sini tuh nggak eksklusif, udah biasa tetangga kita gitu ya. Biasanya kalau perempuan cerai misalnya kan, dia kecewa kan sama laki-laki. Lalu dia mengubah orientasi seksnya dia, tiba-tiba saja dirubah begitu. Dia mencoba menjalin hubungan, jadi dia bersahabat. Tapi karena dalam persahabatan itu mereka bereksperimen. Ya itu satu, kalau menurut kekristenan itu adalah dosa. Tetapi kan di Belanda ini kan semua orang bebas untuk memilih, walaupun dia tidak beragama, ateis sekalipun, nggak ada yang rese gitu loh. Jadi mereka nggak ganggu kok. Coba tetanggamu homo, emang ganggu kamu? Enggak kan? Tapi kalau tetanggamu Islam, hati-hati tuh. Di sini waduh, bisa ruwet itu urusannya tuh. Nanti kamu ibadah di stop, nggak boleh. Ya kan, kalau tetanggamu Islam, kalau tetanggamu homo nggak bakal nyetok tempat ibadah. Tetanggamu homo, kamu lagi nyanyi haleluya, nggak akan diganggu. Tapi kalau tetanggamu Islam, kamu lagi nyanyi haleluya, dipanggil satu RT untuk gerbek kamu tuh, suruh berhenti. Itu loh bedanya. Jadi kalau punya tetangga homo, tetangga lesbi, kita nggak rugi apa-apa. Tapi kalau
tetanggamu masjid, wah ya tiap pagi kamu jam 3 kudu bangun itu. Ya kan, kudu nembakin toa masjid dulu, tembakin dulu kan biar padam kan itu suaranya kan. Itu Pak Bombom. Ini ada siapa tadi itu? Ken itu siapa Ken ini? Ken siapa dia? Dia diam aja Pak Bombom. Itu tim. Aduh, Pak Paul. Ini Ah, kabar terbaru lagi nih. apalagi kamu Tuhan. suka gosip nih. Bukan gosip teman-teman, yang tadi kita putar itu. Dia sudah jawab, Iya, sudah DM saya. apa itu? Aduh, saya tidak mau bicara di sini sudah. Nanti Tony baru Oh, ya di bawah aja deh. di bawah Suruh ring suruh aja, hubungi saya jangan. aja, suruh hubungi saya. Iya Kalau iya dia iya butuh perlindungan apa ngomong sama saya. iya iya Saya iya urus. iya iya iya. Iya nanti ya. Itu yang difitnah tadi perempuan tadi itu yang difitnah sama si itu loh, si Metatron. Botaktron itu. Iya, botak tron. Kasihan loh dipermalukan sedemikian rupa nih si Botaktron ini memang biadab ya. Iya. Permalukan Yang sedemikian saya rupa heran, loh dia. yang saya herannya begini Pak Paul, itu kan perempuan itu kan dia masuk Islam, terus dia kembali Kristen. Anaknya juga sudah dibaptis semua kan. Terus Metatron bilang begini, tapi kan kamu kan pernah jadi Islam. Terus perempuan itu bilang begini, ibu itu ya, apa urusanmu urus saya? Saya kan sudah bertobat. Saya sudah Memang kalau dia dibaptis. pernah jadi Islam kenapa masalahnya? Ah itu dia tanyakan sama Metatron, terus Metatron bilang begini, kalau urusan saya kamu apa? Ih, laki-laki apa ini laki-laki ini? Ini, Beraninya dia sama saya aja aduh, takut kok. Si Pak Paul Botaktron dia sama baru saya lihat. takut. Sampai pindah camp dia, ya. Aduh, aduh, berarti saya punya curiga berarti ini, aduh, mudah-mudahan tidak lah. Ya gimana memang biadab. Aduh, Makasihan loh dipermalukan dan perempuan saya emang nggak pernah sampai segitunya ya. Kalau kita misalnya nih ada orang seperti apa ya kita juga seininya dia aja lah. ini saya kirim ke ini loh. Saya kirim ke Mata Pisau dulu. Biar Mata Pisau kan dia pengacara toh, Masih biar dihubungi dia. mata pisau mau suruh masuk mau nggak tuh mata pisau itu? Saya suruh jadi dia tidak mau. Kita lagi bilang jangan dulu. Saya kirim ke Mata Pisau dulu. Nanti Mata Pisau pasti ketawa ini. Si Lida ada kabarnya gimana tuh kasihan tuh orang tua satu itu difitnah-fitnah begitu. Ya nggak tahu Si loh Lida ada Pak. kabarnya gimana Pak Bombom akhirnya? Ya dia diam aja. Tapi akhirnya dia nggak berani nongol lagi ya, malu ya. Dia nggak mau ini. Tapi kan semua akhirnya kan travelnya katanya ini ya, klarifikasi udah ya. Si agent travelnya udah klarifikasi katanya ya. Nggak tahu. Sudah tapi nggak tahu ya. Orang kadang-kadang nggak ngerti urusannya ya. Cuma denger sedikit tapi sok tahu. Itu waktu si Botaktron bilang cerita sama saya, ya, saya cuma nanya, loh itu kan kalau pembatalan memang ada pengembalian bertahap. Kalau pembatalan itu karena kalau agen kecil ya biasanya kan sudah bayar buat DP ini DP itu. Nah ini tergantung mestinya bagaimana. Tapi selama customernya nggak apa-apa ya udah. Hmm. Apalagi ini kan memang maka Israel kan buka tutup terus ini sampai yang di Ada Pak Palestina Paul. itu ada. Nanti kalau Pak Paul saya kasih tahu pasti Pak Paul ketawa besar pasti. Ketawa sekali pasti. Kaget. Belum dikasih tahu. Saya yakin yang di bawah ini Ibu Jody ada. Pasti semua yang fansnya ini pasti siap-siap ketawa ya. Aduh saya nggak mau lah. Saya nggak mau, ini tidak bisa, ini harus bicara di bawah ring, nggak bisa di atas, nggak boleh. Nggak boleh. Benar, kalau kalian tahu DM-nya dia ini, saya sudah tanya itu siapa. Yang visi-visi itu siapa. Betul, itu siapa? Dia sudah kasih tahu saya siapa itu.
Aduh, parah ya. Krek, 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 krek. Pak Paul. Aduh, kasihan nih. Aduh Tuhan. Memang Tuhan Yesus sayang Pak Bom Bom. Luar biasa. Aduh, Tuhan Yesus Itu sayang Pak Bom Bom. kenapa si Edis jadi sama lu jadi benci banget, kenapa sih asalnya Pak Bom Bom? Hah? Asalnya Saya kenapa sih nggak, benci Edis? saya nggak benci dia. Enggak. Enggak, si Edisnya kenapa jadi benci banget? Loh, Saya kalau juga, kita saya juga mengkritik Edis begini, kan Pak karena Paul. Yesus Pak punya Paul begini. Tuhan, tapi Bukan, apa bukan emang itu lu Pak pernah Paul. debat sama Begini. Edis? Begini Pak Paul. Saya kan dari awal. Dia mengajarkan sudah aneh kan. Masalah penyaliban. Kan di sekolah teologi itu kan tidak diajarkan penyaliban, rencana iblis itu nggak ada. Ya kan? Nggak ada. Saya punya data semua sekolah teologi ada kok. Yang saya punya data dari Katolik nggak ada. Nah jadi begini Bang. Saya sudah Pak Paul. Saya sudah WA dia. Saya WA baik-baik ya. Banyak saya punya WA. Saya baik dengan sopan-sopan, saya tegur baik-baik. Tahu nggak dia bilang apa? Jangan kau atau atur saya, dasar lu mulut muncung bebong lah, mandi lumpur lah. Pokoknya dihina-hina sama maki-maki saya. Iya, Terus saya dia kalau bilang di belakang sudah. menghina kita, kalau di belakang. Iya dia maki-maki saya, kasihan. Ada bukti WA semua saya simpan. Saya nggak pernah hapus. Terus saya bilang begini bro, kita ini kan teman dari dulu, kita bicara baik-baik lah. Mau apa kau iri hati sama saya ya? Oh dia maki-maki saya. Saya kasih tahu, makanya karena dia sudah terlalu maki saya, sudah sajak dia naik diskusi di room saya. Naik di room saya, dia langsung macam buang kotoran begitu. Makan kuaci, terus dia lempar-lempar di lantai, dia suruh kita yang menyapu. Langsung dia pergi. Makanya saya bilang dia sesat. Dari situ mulai awal kita ribut. Sebenarnya kalau dia mau bicara baik-baik, kita baik-baik. Begitu. Munafik juga dia ya. Iya. Mau lihat WA-nya, saya bisa kasih tunjuk WA-nya. Nih. Jadi saya bicara WA-nya baik-baik. Tapi nanti nggak bisa lama, nanti saya kena ban. Ini awal mulanya ya. Punya saya aja, punya saya jadi caci maki sama dia. Saya sampai heran. Ini orang di depan nggak berani, tapi di belakang caci maki. Iya, jadi dia ini saya sudah bicara baik-baik. Tapi dia marah-marah. Dia maki-maki saya. Cuma orang ini memang nggak bisa diajak diskusi baik-baik. Dia anu. Gitu. Nah, ini Pak Paul lihat ya, Pak Paul ya, saya buka WA-nya ya. Pak Paul lihat ya, saya buka WA. Ini awal mulanya ya, saya. Nah, dibacain aja, Saya- dibacain deh, dibacain. Iya, iya. Nanti kamu kena ban. Nggak apa-apa, saya Ya, saya kan cuma juga sebentar aja. Iya, ya udah. Nggak apa-apa, Ya, sebentar aja kok. Nah ini Oh, mulai iya, kita ribut. iya, iya. Dari bulan September itu, dari bulan September. Sambil dibacain kan aku nggak bisa lihat ke layar. Iya. Ini supaya teman-teman lihat ya, awal mulanya saya ribut dengan Edis. Ini nih. Ada nih, nih. Ini tanggal 20 September 2025. Edis, ini benarkah? Saya kasih tunjuk videonya kan. Nah, ini tidak dipotongkah? Kan saya tanya baik-baik ini. Kau mengatakan demikiankah penyaliban rencana iblis? Jawabnya apa? Asli, ini video yang memang tepat. Gimana memang Pak? Saya bilang, coba Edis bisa masuk ke room. Tahu bicara baik-baik. Ini jawabannya apa nih? Penyaliban itu memang rencana iblis Pak. Saya ajak kita debat ya. Dia bilang apa? Pak Bom Bom harus belajar Bible lagi. Belajar dulu sini. Nah di sini langsung dibilang ini. Di sini dia sudah bilang ini. Bentar ya. Di sini dia sudah mulai gini. Dia bilang begini Pak Paul. Pak Bom Bom belum level diskusi dengan saya. Hentikan pengajaran bahwa penyaliban itu keinginan Bapak. Itu pengajaran sesat. Nah saya ajak dia debat Pak. Saya ajak dia debat. Dia bilang apa? Besok saya ajari Pak Bom Bom biar dapat mengajar sesat dengan mengatakan Bapa di surga dalam penyaliban Yesus. Berhentilah dengan kebodohanmu. Dia jawab lagi nih, Pak Bom Bom harus bertobat. Jangan gara-gara penonton cuma 150, harus jual nama Edis. Nih, Bom Bom harus cantumkan nama Edis. Pokoknya dia sombong bicaranya. Bertobatlah dari kesalahanmu Pak Bom Bom.
Sombong kali dia berhentilah. ya. Iya, sombong sekali memang dia punya ini. Habis dia. Nah ini, syukurlah kalau Pak Bom Bom sudah sadar. Dia bilang saya sadar lagi. Saya tanya dia lagi. Ini, mohon maaflah kepada publik membuat pengakuan sepakat. Ini kok coba dia bilang saya sepakat dan dia. Saran saya nih, ini ada yang para dia punya SMS WA nih. Saya bisa baca sudah. Pokoknya dia bilang ini nih. Bom Bom, ini nih, segitunya Bom Bom pengen tenar. Mandi lumpur aja lu biar terkenal. Coba lihat. Mandi lumpur aja ya Bom Bom Gila ya. sekali ya. Iya, pokoknya dia menghina saya nih. Nih, bertobatlah Bom Jumawa Bom dia dari. ya. Iya, dia ini waktu dia peresmian itulah rumah. orang namanya dia itu kayak orang baru melek gitu ya. Nah, iya, waktu dia peresmian rumah, lihat ya. Saya jawabnya begini, perhatikan ini teman-teman, dia gambar rumahnya ya. Nah, dia peresmian, dia bilang ini, rumah Apologet sudah jadi ya Pak Bom Bom. Saya bilang apa teman-teman? Puji Tuhan, mantap, bersyukurlah atas berkat. Tapi jangan bilang Yesus punya Tuhan ya. Dia jawab, pantesan Bom Bom dibilang sesat karena Bom Bom bilang Yesus gak bertuhan. Coba, saya bicara dia baik-baik, saya memberkati, saya bilang terima kasih banyak Tuhan Yesus berkati kau. Tapi apa jawabannya Pak? Dia menghujat saya terus. Itu jawabannya. Saya nggak mau baca yang lain-lain ya Dewi ya, nggak mau saya. Dia bilang kau punya perut nanti saya kempesin. Coba. Iya dia kalau ngomong di TikTok dia nggak berani. Dia kan mantan ini toh apa namanya tuh penagi apa debt collector ya. Debt collector. Kan kerjanya dulu kan dia itu. Saya sudah ajak samperin ke California katanya debt collector, saya harusnya garang ya. Saya samperin ke California berak-berak dia celana. dia itu urusan saya teman-teman, itu urusan saya nggak mungkin ke apa mata pisau, nggak usah lah. Jadi dia ini memang saya ke California katanya debt collector harusnya garang kan. Saya ke sana malah berak-berak, dia ketakutan. jadi memang orang itu mungkin kalau begini ya Pak Paul ya, mungkin kalau orang-orang yang berdebat sama dia berani, tapi kalau Bom Bom memang dia paling takut lawan saya. Dia paling takut. Buktinya pada waktu pertama saya tantang dia tentang penyaliban rencana iblis dengan itu, dia cuma naik buang kotoran langsung dia lari. Saya mulai tahu dia di situ dia takut lawan saya. Terus kemarin ada nonton VT saya lawan dia berdebat. Dia bilang begini, kalau Bom Bom orang jujur baru saya mau diskusi dengan Bom Bom. Coba, itu bahasa apa itu? Bom Bom harus jujur dan suci baru berdebat dengan dia. Berarti dia anggap dirinya nabi kan? Nah, yang ketiga, kemarin saja berdebat di ruangnya Isyana, dia bilang apa Pak? Bom Bom, kau nggak usah berdebat dan saya. Bilang aja kau minta singa sama saya kasih kau singa 10. Coba. Coba, itu. Sombongnya nggak itu? Ya itu sebentar lagi jatuh, hancur itu. Iya. Tapi kan dia sudah ini kok, dia sekarang aja udah ditinggal sama donatur. Nonton banyak nggak ada donatur buat apa? Ya percuma, iya. Iya kan? Karena dia kan hidupnya dari donatur, beda dengan saya, tidak hidup dari donatur. Saya tuh begini Pak Paul, kalau dia dari awal kita baik-baik toh itu nggak apa-apa. Cuma dia dari awal tuh saya sudah berusaha bicara di bawah ring loh. Kan teman-teman bilang Bom Bom kau kan seorang hamba Tuhan, bicaralah aja di bawah ring lah. Jadi saya bicara di bawah ring. Oh dia ya. Tapi memang dia orangnya sombong. Istilahnya apa ya? OKB. Tahu kan OKB kan? Baru lihat uang 1 miliar 2 miliar kan? Sampai dapat uang segitu kan? Jadi ya tapi bagi saya jujur ya, kalau saya dapatkan uang untuk mendapatkan barang sesuatu, itu berarti kan bukan punya saya, punya semua orang kan? Betul nggak Pak Paul? Iya. Karena kan ngakunya kan rumah Apologet.
Ya, kalau itu kan memang susah Pak Bobo. Kalau dia kan mengumpulkan donasi, memang dia membangun rumah kan dengan mengemis. Kayak yang pengemis-pengemis yang di kota Demak itu loh. Memang satu desa profesinya mengemis, membangun Iya. rumah dengan mengemis. Nah, si Edis kan memutuskan untuk menjadi seperti itu. Ya kita Hmm. nggak bisa ngomong orang kalau dia udah nggak ada dignity-nya terus mau kita apa nggak boleh begitu, nggak, susah juga. Pilihan hidupnya dia mengemis. Tapi saya jujur ya Pak Paul ya. Mereka yang tuduh-tuduh saya begini dalam kamus saya nggak pernah minta-minta untuk bangun rumah, beli mobil. Adapun kalau orang kasih saya mobil, pasti saya tulis. Mobil rental bila perlu saya tulis. Mobil apa? Mobil penginjilan untuk semua pakai. Tapi kalau, aduh, yang saya rencana itu kan jujur dari dulu saya punya cita-cita dari dulu atau dari YouTube, tapi saya nggak berani minta. Saya mau orang yang tawarkan, gitu. Ini siapa ini? Isyana Udah ya? itu yayasannya dijadiin aja tuh sama si Rudi Yohanes, bikin nanti ya. Ada orang saya taruh di situ satu untuk bikin penginjilan kalian. Kalian kan banyak ini, nanti coba ngobrol-ngobrol sama Rudi Yohanes itu. Saya rencana tuh begini aja bang, apa Pak Paul? Mobil untuk penginjilan Nanti ke kampung, iya, nanti kan mobil gardan pakai itu. nama yayasan. Kayak kita kan, Iya misalnya saya yayasan kan ya. ada di Jakarta kan saya punya 2 mobil tuh. Atas nama Hmm. yayasan. Jadi gitu loh. Karena begini Pak Tulis Paul, nama Riz, nama kasih gitu loh. di sini kan jalannya kan hancur di kampung-kampung kan. Di sini tuh harus pakai itu, pakai apa? Mobil double garden. Di sini kan jalannya kan ke hutan-hutan kan, gunung tuh. Iya, 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 Itu. iya. Kalau kita kan di sini kan kalau kita mau antar Bama tuh, ya gitu. Penginjilan itu kan kita masa jalan kosong-kosong. Minimal Tuhan Yesus saja dalam Matius 14 saja. Betul nggak? Tuh Matius 14 ayat 29 ayat 21 dan selanjutnya. Tuh pada waktu Yesus kasih makan orang ini kan 5.000 orang itu. Betul nggak? Kita kan penginjilan kalau ke kampung kan minimal kan ya shalom. Harus kan kita kasih makan itu dari dulu. Cuma saya orangnya Pak Paul, saya orangnya tidak berani minta, cuma saya menunggu. Nah pernah memang anak Tuhan janji, cuma saya nggak mau ngomong. Dia pernah bilang Nggak begini, Pak Bobom usah. bikin apa, jadi saya Kalau nggak Tuhan, ngomong. Saya kalau Tuhan mau kan kasih. Saya dulu tuh ini loh, Pak. Waktu saya di pertama kali penginjilan di Belanda itu, ada satu orang, yuk Pak Paul kita penginjilan lagi. Pastor Paul, terus saya bilang penginjilan, iya masalahnya kalau kita penginjilan kita bolak-balik ongkosnya mahal sekali. Saya bilang, oh nanti saya jemput. Akhirnya dijemputlah saya. Nah kita penginjilan dapat 2-3 kali penginjilan, terus jadi sebulan sekali kita penginjilan tuh ya pakai mobil dia tuh kita. Karena kan kita belum ada ini kan, belum ada mobil. Terus akhirnya oke, saya tunjukkan ke teman mereka, oke kita beli alat musik aja deh, kita beli alat musik, beli bekas-bekas dulu ya, ada donasi sedikit, terus saya kan ini udah tak belikan ya, ini kita beli bekas-bekas buat penginjilan di jalan. Lagian kan kalau baru-baru saya karena kan kena hujan, kena apa ya kan, jadi kita belilah bekas-bekas tuh alat-alat musik semua. Yang penting kan mainnya jago-jago kita kan. Nah terus tiba-tiba orang ini liburan ke Indonesia pulang. Wah, saya ditinggal 6 bulan, saya bingung. Sementara kita udah beli alat musik, belum dipakai. Pak Akhirnya, Paul, dalam hati saya berdoa ya. Padahal saya nggak berdoa khusus. Tuhan, kalau gini mah saya tergantung orang cilaka ini, saya malu nih begini. Harus punya mobil sendiri. Cuma ya udahlah. nih Saya juga nggak pernah kepikir pengen punya mobil sendiri karena punya mobil di Belanda itu ongkosnya mahal. Jadi saya cuman batin aja, nggak berdoa juga, nggak sengaja berdoa. Tiba-tiba nih 1 bulan kemudian saya dikasih uang 15.000 tuh sama pemerintah tuh, 15.000 euro. Wih, saya kaget, orang cuman batin. Akhirnya saya langsung bikin SIM mobil sama beli mobilnya. Udah kita sekarang kemana-mana penginjalan sendiri.
Itu asalnya itu begitu Pak Bombong. Pak Itu Paul bukan nggak usah kami, ngarang-ngarang saya ya. nggak Ini pengumuman Pak juga saya. Paul ini berbohong loh. Saya sudah suruh anak buah saya si PG nyelidiki ke Haifa, bahkan dia itu ngesot dia ke Israel dari Indonesia Israel. Itu Saya berenang dibiayai. saya ke Israel berenang saya, bukan ngesot berenang. Enggak, Berenang. ini saya Lani Almayat loh. Jangan macam-macam loh sama saya Pak Paul. Saya Lani Almayat, pemilik yayasan. Shalom Pak Kulis. Shalom. Oh gitu ya. Saya berenang, kok ngesot? Gimana cara ngesot yang laut semua dari Saya Amsterdam suruh ke PG Haifa? menyelidiki Pak Paul. Itu ya kampus Harifa ya. Itu saya suruh itu PG menyelidiki ke Israel itu. Dia itu saya kasih uang itu kurang lebih 50 juta. Dia lebih milih ngesot ke Israel. Itu Waduh. dan dapat informasi Pak Paul itu Kurang luar biasa. ajar. Itu Makanya saya suruh. saya kemarin Saya yang lihat nyuruh, si PG itu jadi gembel kemarin. saya loh Rambutnya yang panjang nyuruh. gondrong-gondrong begitu ya. Saya yang nyuruh itu. Saya nyuruh itu. Waktu saya Pak, suruh lu mah nyuruh mah cuman kasih 50 juta. loh, dia bilang itu 50 juta itu bisa untuk beli kerupuk di perjalanan mulai Konoha sampai Israel untuk ke kampus Harifa. Harifa ya, Harifa University. Jadi Pak Paul ini ternyata bukan lulusan kampus Harifa. Itu dia PP loh, itu PP loh. Ada 15 tahun. Iya. Kurang ajar si PG itu ya. Itu gimana Tapi ini saya suruh kemarin di saya. di Harifa Pos itu ada tulisan orang Indonesia terbang naik rudalnya Hezbollah katanya. Oh, itu kalah. Pak Paul Enggak, dengan dia saya. terbang, jadi dia naik, dia itu mendarat di Haifa, terus dia itu nunggangi rudal itu loh, kayak naik kuda gitu loh. Dia naik rudal. Gimana? Di rumah HP Lobet saya sering itu terbentur dengan rudal, itu sering saya. Saya kadang ketabrak jet tempur rudal beserta nuklirnya. Itu. Cuman saya ini nggak mau ngomong-ngomong gitu kalau saya ini sakti. Oh, Nggak berarti mau ngomong-ngomong. bukan rudal. Berarti si PG bukan naik rudal, naik titit, bentuknya kayak Oh, rudal tititnya. Aduh, saya salah informasi. loh, Saya salah baca. Enggak, ini udah saya cek di titit, bukan rudal. aku Naik titit. ini mau cerita yayasan saya Tititnya loh, tadi segede ada rudal. bahas yayasan, kayaknya Pak Paul ini sok tahu tentang yayasan. Saya ini punya yayasan itu, Yayasan Almayat Sofilatul, itu sudah lama loh. Loh kok Pak Paul sok tahu tentang yayasan? Yayasan saya itu berisi 351 seperempat butir. Itu. Aduh. Jadi nggak usah Pak Paul sok-sok lebih hebat dari saya. Saya ini orang hebat. Saya terkenal loh. Saya terkenal loh, Aduh. sungguhan. Saya terkenal loh. Oke. Cuman saya sering pura-pura nggak terkenal. Itu nama saya itu Lani Kristi Ekowati. Nggak ada yang nggak kenal saya. Jadi yang nggak kenal itu berarti orang goib, itu barang goib. Saya terkenal. Jadi jangan macam-macam loh bahas yayasan. Saya lebih dulu loh. Saya itu kirim orang-orang itu memata-matai. Kalau Lani, namanya siapa Lani? Saya Lani Loh, Kristi Lani itu Ekowati. tante saya. Oh, berarti Sofiatul itu tante saya. Oh, Aku nggak mau loh punya lulusan Harifa. loh, Harifa Lani itu tante saya, namanya Lani. Sekali. Coba, wah, mestinya kenal saya ya untuk tante saya. Kalau berarti Kim ya, Jong selama Un, ini. kalau Kim Jong Un saudaranya Pak Paul, Kim Jong Un presiden Korea. Cuma ada murtad itu. Ada ya. Kim Jong Un. Udah nggak usah sebut-sebut nama dia lagi, udah muak aku sama Kim Jong Un. Iya. Loh, saya ini loh, IQ saya 140 loh. Pak Paul berapa? Hah? Masih tinggi saya 140 loh IQ Saya saya. IQ-nya 69. Loh, saya IQ 140. Lakau. Makanya Saya IQ-nya lakau, Loh, saya 140, Pak Paul. Makanya Luar saya biasa. ya sederhana. IQ 140 kenapa jadi baby sister izinnya?
Itu karena saya mengalah ya untuk orang-orang. Saya itu sering berbagi IQ. Kalau orang-orang berbagi amal, saya berbagi IQ. IQ saya disebar luar biasa. orang-orang yang itu Tepuk tangan dong Pak Bom Bom. Iya, itu hebatnya saya. Saya bagi-bagi IQ. Oh, berarti ini sedekah IQ ini ya ceritanya ya. Iya, saya suka Jadi sisa berapa? Jadi sisa berapa? Ini kebetulan sisa 54 lebih 1 on. Jadi Saldonya sisa 54 lebih 1 on. ya lebih Oke, 1 kita on. mesti cari ini lagi ya. Kita mesti kumpulin donasi lagi kali ya. Donasi Ini IQ gitu. bisa bertambah lagi sesuai dengan servis daripada murid saya. Ini Siapa jangan itu? ngomong loh. Murid saya itu saya bilang metong-metongan loh. Murid saya Kardus TV itu. Ini Pak Paul Jangan nggak keras. tahu apa-apa Jangan tentang ngomong di saya. sini. Jangan ngomong di sini nanti fitnah lo kamu. Enggak loh. Itu murid saya. Pak Paul ini gimana? Oh, luar biasa. Jadi jangan pernah melawan itu ajaran-ajaran sesat yang diajarkan. Itu memang tujuan saya, menyesatkan yang sudah sesat. Jadi nggak usah ya, Luar biasa. nggak boleh seperti itu loh, ngata-ngata itu. Itu murid saya loh, saya bilang. Wih. Yang tahu tentang sandal pink juga saya. Kenapa ini kok tulisan karena Sandal pinknya kemarin katanya udah ganti jadi kolor hijau. Saya nggak level pakai sandal pink. Saya pakai Iya, kolor hijau udah diganti kolor hijau kok, sandal pinknya tukeran sama kolor hijau. Saya nggak pernah level dengan itu. Saya levelnya swallow. Nggak level. Cuman talinya warna pink. Jadi tolong ya. Swallow. Itu aduh. Swallow itu swallow itu Itu apa namanya, orang Cina Benteng ya? Cina Benteng dia ya? Swallow inilah Cina makanya Benteng. saya bilang. Saya ini Swallow IQ itu ya. 140. Kayak Andi Lau gitu ya. Paling males Jadi hubungan sama swallow. IQ di bawah 100. Swallow luar itu biasa. bahasa Inggris, bahasa Jawanya seriti atau bahasa Indonesianya itu seriti. burung gantolan. Nah, itu. Kantor. Nah, Burung kantolan. Kamu gantolan nang katok apa bagaimana? loh, Gantolan itu nang katok. Gantol-gantol nang katok. saya murid saya yang gantolan dan bertelur itu murid saya. Kalau saya nggak ada Luar seperti biasa. itu. Jangan dihina ya, Kardus TV itu murid saya. Saya bela itu metong-metongan. Pokoknya ya siapa yang tidak setuju dengan narasi murid saya babat, saya bilang sesat. Kalau perlu saya sesatkan juga. Saya ini Luar suka biasa. sesat, suka menyesatkan orang loh saya. Gimana Wih, sih? Aduh, gimana? Ini contoh ini. Ini pasukan herder langsung keluar. Pak Paul nggak tahu kan? Kalau herder itu Nggak. bisanya dipancing kalau main ini. Parodi ini. Langsung yang Kalau nyamar. herder kalau kencing kakinya ngangkang satu setahu saya. Oh, mereka ngawang, terawang-awang. Karena mereka kan separuh jin. Jadi dia kadang tanpa kaki. Ah, Lepas kakinya sendiri. Nah, itu Luar hebatnya biasa. ini herder kayak gitu. waduh, saya sampai kagum ini Pak Bomo punya Iya, itu intelijen benar, begini luar nih, hebat biasa. ini. Luar biasa loh. Makanya saya nggak seneng tadi ada pembahasan itu apa Al Sayat itu yayasan cuman saya yang punya itu. Nah, ini kan Nah, enggak, yang PG itu jadinya gimana? PG jadinya bener-bener naik rudal apa naik titit itu tadi? PG itu walaupun tamatan SMP, walaupun kerjaannya tambal ban, jangan dihina loh. Dia itu hacker gedung putih. Jangan Wih, shit. dihina. Dia itu pernah loh ngehack gedung putih. Terprogram loh, gedung putih itu sampai berputar 360 derajat. Loh, itu kalau enggak PG enggak bisa. Wih, keren. Aduh, aku serem aku nih. Takut aku nih. Jangan selempe sama Pak Bom PG. sampai batuk-batuk itu. Pak Bom Walaupun sampai batuk-batuk itu, ketakutan itu. Wajahnya kayak gembel ya, itu memang dia mengalah. Walaupun wajahnya kayak gembel, rembes ya, bahasa Jawanya itu rembes.